Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Kang Evi Kusnandar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni khilaf dan salah beliau serta menerima seluruh amal kebaikan yang pernah beliau tanam sepanjang hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kabar wafatnya almarhum Kang Evi Kusnandar menyebar begitu cepat di media sosial dan mengguncang jagat media sosial. Ungkapan doa, ungkapan bela sungkawa, dan ungkapan duka, rasa kehilangan mengalir deras dari berbagai kalangan, mulai dari rekan artis, sahabat dekat, hingga masyarakat luas yang selama ini mencintai Kang Evi ini. Alhamdulillah, viralnya berita duka ini membuat jutaan orang ikut mendoakan beliau, sebuah keberkahan bagi seorang yang beriman tentunya, yang kembali kepada Rabb-nya dalam keadaan banyak orang yang kemudian mengingat kebaikannya dan mendoakan beliau. Namun ya ikhwah, di tengah itu muncul pula pemberitaan dari sebuah kanal non-muslim di mana pernah mengangkat isu tak layak dan isu tak pantas terkait almarhum dalam judul videonya yang begitu sangat-sangat tidak pantas ya ikhwah. Mereka menuliskan narasi sensasional, sakit tak kunjung sembuh, artis ini pilih pindah agama. Video tersebut bahkan ditonton lebih dari 160.000 kali dengan latar belakang visual berupa salib yang sengaja ditonjolkan. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan mereka? Sampai kok sebegitunya? Apa yang mendorong sebuah kanal berani membuat klaim yang bukan hanya tidak berdasar, tapi justru menyentuh ranah akidah? Bukankah ini kebohongan yang amat sangat nyata? Nah, alhamdulillah, jika kita melihat pola mereka, dugaan paling kuat adalah bahwa tujuan utamanya itu yakni bukan menyampaikan fakta, tetapi mencari sensasi dan memancing perhatian publik. Dalam dunia digital, judul provokatif itu adalah strategi murahan yang sering mereka gunakan demi meraup keuntungan, demi meraup penonton baru, meski harus mengorbankan kehormatan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan bagi kami, framing seperti ini bukan hanya menyesatkan ya ikhwah, melainkan sangat-sangat berbahaya, apalagi kalau misalkan dibiarkan tanpa pelurusan. Pasalnya, sepanjang hidupnya almarhum Kang Evi Kusnandar dikenal sebagai seorang muslim yang taat, tidak pernah mengumumkan atau memberikan semacam indikasi pindah agama seperti yang mereka tuduhkan itu. Di berbagai momen publik maupun dalam kesehariannya, Kang Evi Kusnandar ini bersama keluarga, bersama teman-teman, atau bersama rekan artis, tidak pernah ada pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut. Justru yang terlihat adalah sebaliknya. Almarhum menjalani hari-harinya dengan ketenangan seorang mukmin, bekerja dengan integritas dan dikenal sebagai sosok yang hangat kepada siapapun. Dan orang-orang berkali-kali menegaskan bahwa almarhum tidak pernah sekalipun membicarakan keinginan untuk berpindah keyakinan. Bahkan di masa sakitnya, ia tetap dirawat dalam suasana islami, dikelilingi keluarga yang beriman kepada Allah, meminta doa dan kebaikan untuknya dengan syariat Islam. Karena itu, tuduhan yang disebarkan di kanal YouTube tersebut bukan hanya melukai keluarga yang ditinggalkan saja, tetapi hal ini sudah menghina warisan kebaikan yang telah almarhum selama ini lakukan, yang telah almarhum tinggalkan selama puluhan tahun. Dan berita ini tentunya tidak memiliki pijakan apapun. Berbagai komentar netizen, unggahan komunitas hiburan, hingga pernyataan keluarga sendiri, semuanya sepakat bahwa narasi pindah agama itu hanyalah cerita karangan yang sengaja dibuat
untuk memancing emosi. Bahkan banyak yang menilai bahwa konten tersebut hanyalah permainan kotor demi meraup keuntungan, demi meraup AdSense, dan demi algoritma. Inilah mengapa pelurusan informasi ini dikira menjadi sangat-sangat urgent dan sangat-sangat penting. Nama baik seseorang muslim, apalagi yang telah wafat, bukan sebuah benda yang boleh dipermainkan sembarangan. Ia adalah kehormatan, ia adalah amanah, dan ketika amanah itu dicemari oleh fitnah, maka menjadi tanggung jawab kami tentunya, dan menjadi tanggung jawab kita bersama mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana almarhum tatkala wafatnya, justru beliau disalatkan, didoakan dengan begitu sangat hikmat, dengan cara muslim, dan dimakamkan sesuai dengan tuntunan syariat. Dari mulai prosesi memandikan, mengkafani, mensalatkan, hingga mengantarkan ke liang lahat, semuanya berjalan dengan tata cara seorang muslim yang kembali menghadap kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatillah, sahabat Tasik Ngaji, pemandangan itu begitu jelas, begitu sangat nyata, sehingga dengan sendirinya menepis seluruh tuduhan palsu yang selama ini disebarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan tak bermoral. Bahkan dalam momen tersebut terlihat puluhan dan bahkan ratusan para pelayat menghadiri untuk takziah, mulai dari keluarga, sahabat, kerabat, rekan sesama artis, hingga masyarakat umum yang mencintai Kang Kus ini. Mereka datang bukan sekedar untuk melepas kepergian seseorang public figure, tetapi untuk mendoakan saudara seiman mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana itu memberikan pesan yang amat kuat. Almarhum pergi dalam keadaan tetap memegang teguh Islam sebagai agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan almarhum, melapangkan kuburannya, dan menjadikan seluruh fitnah yang diarahkan kepadanya sebagai penghapus dosa. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, diberi ketabahan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itulah konter kami yang kami sampaikan kepada non-muslim di sana yang mencoba untuk menuduh dan menfitnah. Katanya beliau pernah murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu tidak benar adanya, dan itu adalah berita yang dibuat-buat. Alhamdulillah, kami hadir untuk meluruskan, kami hadir untuk mengkantar yang kemudian disalahpahami dan di mana kebenaran malah dibengkokkan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu pemberitaan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik saja dalam subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza, al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.